Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin bab ke-6 mengenai bahaya-bahaya ilmu dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su atau ulama buruk. Salih bin Kisan al-Basri berkata, saya mendapati para syekh atau guru memohon perlindungan kepada Allah dari orang zalim yang alim dengan sunnah, dengan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman mimma bai yabtagi bihi wajhallahi ta'ala la yusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa menuntut ilmu dari apa yang untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, itu untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Jadi bila orang nyari ilmu benih karena Allah Ta'ala yang kebaik urusan dunia, mencari harta benda dunia, maka ia tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Jadi oleh surga. Allah Ta'ala mensifati ulama buruk dengan memakan dunia dengan ilmu, dan mensifati ulama akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ulama dunia, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nasi wa la taqtumunahu fanabaduhu wara'a duhurihim wastarau bihi samanan qalila. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada dunia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji ke belakang punggung mereka, dan akan mereka menukarnya dengan harta yang sedikit. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang ulama akhirat, wa innama min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillahi tashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Yang pertama tadi surat Ali Imran ayat 187. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat Allah dengan harta yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Surat Ali Imran ayat 199. Intinya, di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Jadi intinya ilmu nak je ngibah kebencian, rendah hati Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi ilmu gelajar benih sembarangan yang orang yang kebaik dunia, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya, tapi demi untuk nyari kenceran dak Gusti Allah. Sebagian ulama salah berkata para ulama itu dibangkitkan dari kubur dengan himpunan bersama para nabi, sedangkan para hakim dihimpun bersama para penguasa sultan. Dan dalam pengertian hakim adalah setiap faqih, ahli ilmu fikih yang tujuannya mencari dunia dengan ilmunya. Abu Darda radhiyallahu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada sebagian para nabi, katakanlah kepada orang-orang yang mendalami ilmu agama bukan karena agama, mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, dan menuntut dunia dengan amal akhirat adalah mengenakan kulit kibasi atau domba, sedangkan hati mereka seperti hati serigala. Lidah mereka lebih manis daripada madu, sedangkan hati mereka lebih pahit daripada beratawali, semacam tumbuhan yang pahit sekali rasanya. Jadi perumpamaannya, Nabi SAW pernah bersabda, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi, katakanlah kepada orang-orang yang mendalami ilmu agama bukan karena agama. Jadi bila orang yang ajar ilmu agama, kan tujuan benih kebaik agama, mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, ya ajar ilmu, mendalami ilmu benih untuk iamal lagi.
dan menuntut ilmu dengan amal akhirat adalah dan menuntut ilmu dan menuntut dunia dengan amal akhirat. Jadi bila kelakon akhirat gelek yang gawe urusan dunia, adalah mengenakan kulit kibasi koleng je kadeng domba alos, sedangkan hati mereka seperti hati serigala. Cuman aten ganas seperti hati serigala. Lidah mereka lebih manis daripada madu, sedangkan hati mereka lebih pahit daripada bertawari. Jadi keng becek luar tok lah cak kasar. Omongannya manis, lebih manis daripada madu, cuman aten rea lebih baik ibarat setidaknya lebih baik dari bertak. Tumbuhan semacam tumbuhan yang pahit sekali rasanya. Mereka menipu dan mentertawakan aku. Niscaya aku sediakan fitnah bagi mereka yang meninggalkan kebingungan, bagi orang yang penyantun. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama hadil ummati rajulun atahullah ilman fabadalahu linnasi walam ya'khud alaihi tama'u walam yastari bihi samanau fadhalika yusalli alaihi tayrus samai wa hitanul ma'i wa dawabbul ardi wal kiramul katibuna yuqaddimu 'ala Allahi 'azza wa jalla yaumal qiyamati sayyidan syarifan hatta yurafiqal mursalina wa rajuluhu atahullahu ilman fid dunya fadanna bihi ala ibadillahi wa akhadha alaihi tam'an wastara bihi samanan fadhalika ya'ti yaumal qiyamati mulzaman bilidami min nari yunadi munadi ala ru'usil khalaiki hada fulanu bnu fulani atahullahi ilman fid dunya fadanna bihi ala ibadihi wa akhada bihi tam'an wastara bihi samanan fayu'addabu hatta yafragha min hisabin nasi, yang artinya ulama umat ini ada dua orang, yaitu seorang yang dikarunia ilmu oleh Allah lalu ia memberikannya kepada manusia dan ia tidak mengambil ketamakan atasnya dan ia tidak membeli atau menukar harga dengannya. Jadi ulama aja berdua. Yang pertama yaitu seorang yang dikarunia ilmu oleh Allah lalu ia memberikannya kepada manusia dan tidak mengambil jadi berdesa every ilmu bi pengiran ya amal lagi seikhlasnya ya amal lagi ya lo parlo dunya ya lo parlo berdesen PC ya ilmu gelaro memang benar-benar ikhlas dan ia tidak membeli atau menukar harga dengannya. Itulah orang yang dimohonkan rahmat oleh burung di udara, ikan di air, binatang bumi dan para malaikat yang mulia yang mencatat. Jadi orang yang gelak semacam gelak aja aing ikan etase mano elangi sampai malaikat nyatet kebaikannya. Pada hari kiamat ia diajukan kepada Allah sebagai orang yang mulia sehingga ia menemani para rasul. Jadi ulama-ulama gelak lakarong kung amalaki ilmu nah secara ikhlas lillahi ta'ala jika dingle pada hari kiamat ia diajukan kepada Allah sebagai orang yang mulia sehingga ia menemani para rasul. Dan seseorang yang diberi ilmu oleh Allah di dunia lalu ia terkikir terhadap para hamba Allah dan ia mengambil atasnya dengan kelobaan dan ia memberi menukar harga dengannya, orang itu pada hari kiamat akan dikenakan kendali dengan kendali dari api. Seorang penyeru menyeru di atas makhluk, ini fulan bin fulan di dunia diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ia kikir atas para hambanya, ia mengambilnya dengan kelobaan dan ia menukar harga dengannya, maka ia disiksa sehingga selesai perhitungan amal manusia. Jadi yang kedua, beda orang yang di ilmu ya
cak kasra bila dengkok menguntungkan dengkok ilmu ya baru yang malaki. Selama lo menguntungkan lo akan apa keluar ilmu gelar. Jadi intinya lo lillahi ta'ala di neraka oleh siksaan sampai sehingga selesai perhitungan amal manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut minggu depan. Dan lebih keras daripada ini, apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang selalu melayani Musa yang mengatakan Musa pilihan Allah bercerita kepada